rekan semuanya, selamat datang di bedah kasus hukum kesehatan yang paling populer di tahun lalu. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya. Video ini saya buat untuk tugas ulangan akhir semester 4 pada mata kuliah Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ifrani SHMH. Bayangkan Anda ditangkap polisi bukan karena membawa narkotika populer, melainkan karena menyimpan ratusan butir obat penenang psikotropika di bawah jok motor Anda. Inilah realita dalam putusan nomor 832 pidana khusus tahun 2025 di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kenapa putusan ini jauh lebih menarik dan lebih menantang daripada kasus narkotika yang biasa? Ada dua alasan krusial untuk kacamata hukum kesehatan. Yang pertama, benturan rezim hukum. Kasus ini melibatkan tumpang tindih antara Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dengan Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Mengapa jaksa justru memilih mendakwa terdakwa dengan pasal praktik kefarmasian tanpa keahlian daripada pasal penguasaan psikotropika yang ilegal? Yang kedua, dekriminalisasi versus kriminalisasi tenaga kesehatan. Putusan ini membuktikan bahwa Undang-Undang Kesehatan yang baru tidak hanya melindungi pasien, tetapi secara agresif menembak masyarakat awam yang nekat bertindak seolah-olah mereka apoteker resmi. Nah, mari kita bedah anatomi hukumnya. Mari kita rekonstruksi malam kelabu tersebut. Kamis 25 September tahun 2025 pukul 18.45 WITA bertempat di jalan seberang Masjid Banjarmasin Tengah. Sat Narkoba Polresta Banjarmasin yang sedang berpatroli mencurigai seorang pemuda bernama Muhammad Fauzan alias Ozan. Saat digeledah, bam! Saya cuma parkir motor, Pak. Tapi dalam jok motor saya, polisi nemuin kantong plastik hitam yang isinya 220 butir Aprozolam dan 300 butir Atarax. Jujur nih Pak, jujur, saya beli dari orang yang ngaku kerja di apotek Mahardika namanya, tanpa resep dokter. Rencananya sih mau saya jual, Pak, demi uang cepat. Gimana ya? Saya nggak tahu kalau urusannya sepanjang ini, Pak. Berdasarkan persidangan, berikut fakta hukum yang valid yang wajib kita catat. Yang pertama, terdakwa hanya tamatan SMA dan tidak memiliki pekerjaan tetap, apalagi latar belakang keahlian kefarmasian. Yang kedua, barang bukti hasil lab BPOM Banjarbaru menyatakan bahwa ratusan butir obat tersebut positif mengandung Aprozolam yang merupakan psikotropika golongan keempat. Yang ketiga, medis. Terdakwa tidak memiliki riwayat gangguan jiwa dan tidak mengantongi resep dokter sama sekali. Tindakan ini menyimpan obat di bawah jok motor itu juga melanggar, teman-teman. Melanggar standar penyimpanan obat keras dalam Farmakop Indonesia. Saudara-saudari sekalian, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas alternatif. Namun, fokus utama kita jatuh pada dakwaan kedua, yaitu pada pasal 436 ayat 2 Jo pasal 145 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Mari kita preteli unsurnya satu persatu dan kaitkan dengan kronologi. Yang pertama, unsur setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Kaitan kronologinya adalah fakta persidangan membuktikan bahwa Muhammad Fauzan adalah lulusan SMA yang berstatuskan pengangguran. Dia bukan apoteker
bukan juga asisten apoteker, dan tidak memiliki surat tanda registrasi maupun surat izin praktik kefarmasian. Nah, unsur yang kedua, melakukan praktik kefarmasian. Kaitan kronologinya adalah berdasarkan pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan, praktik kefarmasian meliputi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat. Kronologi menunjukkan bahwa Fauzan melakukan pengadaan dengan membeli dari oknum apotik, melakukan penyimpanan yang ilegal di dalam jok motornya yang panas dan merusak zat aktif obat, serta berniat melakukan penyaluran ataupun penjualan kembali kepada masyarakat umum. Unsur yang ketiga, terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Kaitan kronologinya adalah Afrazolam dan Atarax dikualifikasikan sebagai psikotropika golongan 4, sekaligus obat keras yang wajib didistribusikan di bawah pengawasan ketat medis. Menyimpannya tanpa resep otomatis memenuhi unsur melawan hukum. Menyatakan terdakwa Muhammad Fauzan terbukti bersalah melanggar pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. Tunggu dulu. Sebagai mahasiswa hukum, kita tidak boleh menelan mentah-mentah putusan ini. Mari kita layangkan kritik tajam berbasis teori hukum. Yang pertama, kegagalan penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Mari kita bedah. Barang bukti nyata-nyata adalah Afrazolam, yaitu psikotropika golongan yang keempat. Secara hukum nasional, sudah ada aturan yang jauh lebih spesifik, yaitu pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang mengancam pidana bagi kepemilikan psikotropika secara tanpa hak. Mengapa hakim justru mengamini konstruksi jaksa yang menggunakan Undang-Undang Kesehatan mengenai praktik kefarmasian? Ini adalah kekacauan dogmatik hukum. Psikotropika adalah lex specialis dari sediaan farmasi. Kritik 2, teori kepastian hukum versus keadilan substansif. Hakim tampak ragu-ragu jika menggunakan Undang-Undang Psikotropika. Ancaman hukuman minimal atau maksimalnya bisa berbeda. Pada pasal 62 memuat sanksi pidana hingga 5 tahun. Hakim terkesan melakukan cherry picking atau memilih pasal dalam Undang-Undang Kesehatan pada nomor 17 tahun 2023 agar bisa menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, 1 tahun 3 bulan aja. Ini mereduksi marwah hukum kesehatan yang seharusnya melindungi publik dari peredaran obat yang secara liar. Kritik yang ketiga, pengabaian teori pertanggungjawaban pidana dalam chain of custody. Dalam pertimbangan hakim, disebutkan bahwa Fauzan membeli obat dari seseorang yang mengaku bekerja di apotek Mahardika. Kritik aku adalah mengapa pengadilan berhenti pada Fauzan, di mana pertanggungjawaban ini harusnya sih ke korporasi atau tenaga kefarmasian di apotek Mahardika yang membocorkan obat psikotropika ini tanpa resep. Hukum kesehatan menganut perlindungan dari hulu ke hilir. Memenjarakan kurir atau pengacar awam tanpa menindaknya adalah ketimpangan penegakan hukum kesehatan ini. Pusing deh. Teman-teman dan dosen pengampu yang saya hormati, kasus Muhammad Fauzan ini menjadi lonceng peringatan keras bagi masyarakat. Di era Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Anda tidak perlu menjadi dokter gadungan untuk dipenjara. Cukup dengan menyalahgunakan esensi dari tindakan kefarmasian, seperti menyimpan obat penenang medis di jok motor Anda untuk dijual kembali dan disebar.
Anda sudah menjadi sah diklasifikasikan sebagai pelaku kejahatan kesehatan. Putusan ini unik, penuh perdebatan dan norma, dan menjadi bukti sahih betapa dinamisnya dinamika hukum kesehatan pasca Omnibus Law. Saya Vivian Aulia Salsabila dengan NIM 241021122089, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pamit undur diri. Jaga kesehatan Anda dan yang terpenting, tegakkan hukum, keadilan, kesehatan yang ada di Indonesia. Fiat Justitia Ruat Caelum, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. See you.